Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya akan perkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Asti Puspita Dewi sebagai host. Dan kedua, Dea Ayu Saputri sebagai pencari materi. Dan Alivia Suciana sebagai editor. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian dan pemeliharaan keamanan sistem informasi. Pengertian pengendalian keamanan sistem informasi, yaitu suatu jenis kegiatan yang dilakukan oleh manajer sistem informasi untuk meyakinkan bahwa pengendalian di dalam sistem masih tetap dilakukan secara efektif dalam mencegah suatu ancaman dari segala macam gangguan teknis terhadap sistem informasi. Keamanan sistem informasi memerlukan tindakan berupa pengendalian terhadap sistem informasi. Berkaitan dengan keamanan sistem informasi, diperlukan tindakan berupa pengendalian terhadap sistem informasi. Kontrol-kontrol untuk pengamanan sistem informasi antara lain: A. Kontrol administratif, B. Kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem, C. Kontrol operasi, D. Proteksi fisik terhadap pusat data, E. Kontrol perangkat keras, F. Kontrol akses terhadap sistem komputer, G. Kontrol terhadap akses informasi, H. Kontrol terhadap bencana, I. Kontrol terhadap perlindungan terakhir, J. Kontrol aplikasi. A. Kontrol administratif. Kontrol administratif dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh kerangka kontrol dilaksanakan sepenuhnya dalam organisasi berdasarkan prosedur-prosedur yang jelas. Kontrol ini mencakup hal-hal berikut: mempublikasikan kebijakan kontrol yang membuat semua pengendalian sistem informasi dapat dilaksanakan dengan jelas dan serius oleh semua pihak dalam organisasi. Prosedur yang bersifat formal dan standar pengoperasian disosialisasikan dan dilaksanakan dengan tegas. Termasuk hal ini adalah hal proses pengembangan sistem, prosedur untuk backup, pemulihan data, dan manajemen pengarsipan data. Pengrekrutan pegawai secara berhati-hati yang diikuti dengan orientasi pembinaan dan pelatihan yang diperlukan. Supervisi terhadap para pegawai, termasuk pula cara melakukan kontrol kalau pegawai melakukan penyimpangan terhadap yang diharapkan. Pemisahan tugas-tugas dalam pekerjaan dengan tujuan agar tak seorang pun yang dapat menguasai suatu proses yang lengkap. Sebagai contoh, seorang pemrogram harus diusahakan tidak mempunyai akses terhadap data produksi atau operasional agar tidak memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan. B. Kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Melibatkan auditor sistem dari masa pengembangan hingga pemeliharaan sistem untuk memastikan bahwa sistem benar-benar terkendali, termasuk dalam hal otorisasi pemakai. Sistem aplikasi dilengkapi dengan audit trail sehingga kronologi transaksi mudah untuk ditelusuri. C. Kontrol operasi. Kontrol operasi dimaksudkan agar sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Termasuk dalam kontrol ini yaitu 1. Pembatasan akan akses terhadap data, 2. Kontrol terhadap personel pengoperasi, 3. Kontrol terhadap peralatan, 4. Kontrol terhadap penyimpanan arsip, 5. Pengendalian terhadap virus. Untuk mengurangi terjangkitnya virus, administrator sistem harus melakukan 3 kontrol berupa preventif, detektif, dan korektif. Kontrol preventif, contoh, menggunakan salinan perangkat lunak atau berkas yang berisi makro yang benar-benar bersih, menghindari pemakaian perangkat lunak freeware atau shareware dari sumber yang belum bisa dipercaya, menghindari pengambilan berkas yang mengandung makro dari sembarang tempat, memeriksa program baru atau berkas-berkas baru yang mengandung makro dengan program antivirus belum dipakai. Menyadarkan pada setiap pemakai untuk waspada terhadap virus. 2. Detektif, contoh,
secara rutin menjalankan program antivirus untuk mendeteksi infeksi virus, melakukan pembandingan ukuran-ukuran berkas untuk mendeteksi perbedaan ukuran pada berkas, melakukan pembandingan tanggal berkas untuk mendeteksi perubahan tanggal berkas. 3. Kontrol korektif, memastikan pembackupan yang bersih, memiliki rencana terdokumentasi tentang pemulihan infeksi virus, menjalankan program antivirus untuk menghilangkan virus dan program yang tertukar. D. Proteksi fisik terhadap pusat data. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pusat data, faktor lingkungan yang menyangkut suhu, kebersihan, kelembapan udara, bahaya banjir, dan keamanan fisik ruangan perlu diperhatikan dengan benar. E. Kontrol perangkat keras. Untuk mengantisipasi kegagalan sistem komputer, terkadang organisasi menerapkan sistem komputer yang berbasis fault tolerant atau toleran terhadap kegagalan. Toleransi terhadap kegagalan pada penyimpanan eksternal antara lain dilakukan melalui disk mirroring atau disk shadowing, yang menggunakan teknik dengan menulis seluruh data ke dua disk secara paralel. F. Kontrol akses terhadap sistem komputer. Untuk melakukan pembatasan akses terhadap sistem, setiap pemakai sistem diberi otorisasi yang berbeda-beda. Setiap pemakai dilengkapi dengan nama pemakai dan password. Sistem-sistem yang lebih maju mengombinasikan dengan teknologi lain, misalnya mesin ATM, menggunakan kartu magnetik atau bahkan kartu cerdas sebagai langkah awal untuk mengakses sistem dan kemudian baru diikuti dengan pemasukan PIN atau Personal Identification Number. Teknologi yang lebih canggih menggunakan sifat-sifat biologis manusia yang bersifat unik seperti sidik jari, retina mata sebagai kunci untuk mengakses sistem. Pada sistem yang terhubung ke internet, akses internet dari pemakai luar atau via internet dapat dicegah dengan menggunakan firewall. Firewall dapat berupa program ataupun perangkat keras yang memblokir akses dari luar internet. G. Kontrol terhadap akses informasi. Ada kemungkinan bahwa seseorang yang tak berhak terhadap suatu informasi berhasil membaca informasi tersebut melalui jaringan atau dengan menggunakan teknik sniffer. Untuk mengantisipasi keadaan seperti ini, alangkah baiknya sekiranya informasi tersebut dikodekan dalam bentuk yang hanya bisa dibaca oleh yang berhak. Studi tentang cara mengubah sesuatu informasi ke dalam bentuk yang tak dapat dibaca oleh orang lain dikenal dengan istilah kriptografi. Adapun sistemnya disebut sistem kripto. Secara lebih khusus, proses untuk mengubah teks asli atau clear text atau plain text menjadi teks yang telah diacak atau ciphertext dinamakan enskripsi. Sedangkan proses kebalikannya dari ciphertext menjadi cleartext disebut deskripsi. Dua teknik yang populer untuk melakukan enskripsi yaitu DES dan public key encryption. DES merupakan teknik untuk melakukan enskripsi dan deskripsi yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970-an. Kunci yang digunakan berupa kunci privat yang bentuknya sama. Panjang kunci yang digunakan sebesar 64 bit. Algoritma yang digunakan mengonversi satu blok berukuran 64 bit 8 karakter menjadi blok data berukuran 64 bit. Public key encryption, enskripsi kunci publik atau kriptografi kunci publik adalah metode menginskripsi data dengan dua kunci berbeda dan membuat salah satu kunci publik, tersedia bagi siapa saja untuk digunakan. Kunci lainnya dikenal sebagai kunci pribadi. Data yang dienskripsi dengan kunci publik hanya dapat dideskripsi dengan kunci pribadi dan data deskripsi dengan kunci pribadi hanya dapat dideskripsi dengan kunci publik. Enskripsi kunci publik juga dikenal sebagai enskripsi asimetris. Ini banyak digunakan terutama untuk TLS atau SSL yang memungkinkan HTTPS.
Kontrol terhadap bencana. Rencana pemulihan atau recovery plan menentukan bagaimana pemrosesan akan dikembangkan ke keadaan seperti aslinya secara lengkap, termasuk mencakup tanggung jawab masing-masing personil. Rencana pengujian atau test plan menentukan bagaimana komponen-komponen dalam rencana pemulihan akan diuji atau disimulasikan. Kontrol terhadap perlindungan terakhir. Rencana pemulihan terhadap bencana. Asuransi merupakan upaya untuk mengurangi kerugian sekiranya terjadi bencana. Itulah sebabnya, biasanya organisasi mengasuransikan gedung atau aset-aset tertentu dengan tujuan kalau bencana terjadi, klaim asuransi dapat digunakan untuk meringankan beban organisasi. J. Kontrol aplikasi. Kontrol aplikasi adalah kontrol yang diwujudkan secara spesifik dalam suatu aplikasi sistem informasi. Wilayah yang dicakup oleh kontrol ini meliputi 1. Kontrol masukan 2. Kontrol pemrosesan 3. Kontrol keluaran 4. Kontrol basis data 5. Kontrol telekomunikasi. Pemeliharaan keamanan sistem informasi. Sistem perlu dipelihara karena berbagai hal, yaitu 1. Sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. 2. Sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. 3. Sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar atau perubahan bisnis. 4. Karena sistem perlu ditingkatkan. Pemeliharaan sistem dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Pemeliharaan korektif, 2. Pemeliharaan adaptif, 3. Pemeliharaan perfektif atau penyempurnaan, dan 4. Pemeliharaan preventif. 1. Pemeliharaan korektif. Isolasi dan koreksi elemen yang rusak dalam perangkat lunak. Produk perangkat lunak diperbaiki untuk memenuhi persyaratan, mengoreksi program yang membatalkan atau menghasilkan hasil yang salah. Proses reaktif yang berarti pemeliharaan korektif dilakukan secara mendeteksi cacat pada sistem. 2. Pemeliharaan adaptif. Memodifikasi perangkat lunak untuk berinteraksi dengan benar dengan lingkungan yang berubah. Pemeliharaan adaptif meliputi perubahan sistem penambahan, penghapusan, modifikasi, ekstensi, dan peningkatan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan di mana sistem harus beroperasi. 3. Pemeliharaan perfektif atau penyempurnaan. Program dapat dibuat lebih mudah dibaca untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Program dapat dimodifikasi untuk membuatnya lebih cepat, sehingga meningkatkan efisiensi pemrosesan. Program dapat direstrukturisasi untuk meningkatkan keterbacaannya, sehingga meningkatkan kemampuan pemeliharaannya. Restrukturisasi kode. Membuat dan memperbarui dokumentasi dan mengatur sistem untuk meningkatkan kinerja, kadang juga disebut pemeliharaan demi pemeliharaan atau rekayasa ulang. 4. Pemeliharaan preventif. Mengidentifikasi risiko di masa depan dan masalah yang tidak diketahui dan mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak terjadi. Sebagai contoh, gaya pemrograman yang baik dapat mengurangi dampak perubahan, sehingga mengurangi jumlah kegagalan. Oleh karena itu, program dapat direstrukturisasi untuk mencapai gaya yang lebih baik untuk mempermudah pemahaman program nantinya. Pemeliharaan preventif sangat sering dilakukan pada sistem perangkat lunak yang kritis dan aman. Pemeliharaan perangkat lunak dan keras. Pemeliharaan perangkat lunak. Sistem perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu 1. Sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar atau perubahan bisnis. Sistem perlu ditingkatkan. Pemeliharaan perangkat keras. Pemeliharaan perangkat keras, terutama pemeliharaan preventif yang memerlukan reparasi, penggantian atau penambahan suku cadang dan komponen untuk merestorasi atau menjaga agar perangkat keras tetap bekerja dengan baik.
Komponen perangkat keras sistem informasi sebaiknya dicek dan diservis secara periodik. Prosedur untuk memelihara informasi. Sistem maintainability adalah kapasitas personil pemeliharaan untuk melakukan pemeliharaan korektif, adaptif, penyempurnaan atau preventif. Maintainabilitas sistem bertambah jika sistemnya dirancang agar mudah diubah. Aspek ini meliputi prosedur-prosedur sebagai berikut. 1. SDLC, System Development Life Cycle, dan SWDLC, Software Development Life Cycle. Aplikasi yang profesional dalam SDLC dan SWDLC dan teknik maupun perangkat modeling yang mendukungnya adalah hal-hal keseluruhan yang terbaik yang dapat seseorang lakukan untuk meningkatkan maintainabilitas sistem. 2. Definisi data standar. Tren ke arah sistem manajemen database relasional mendasari dorongan ke normalisasi data dan definisi data standar. 3. Bahasa pemrograman standar. Penggunaan bahasa pemrograman standar misalnya C atau COBOL akan mempermudah pekerjaan pemeliharaan. Jika perangkat lunak C atau COBOL berisi dokumentasi internal yang jelas dan lengkap, seorang programmer pemeliharaan pemula atau pemakai dapat memahami apa yang sedang dikerjakannya. Lagi pula, C dan COBOL adalah bahasa universal yang umumnya diketahui oleh sejumlah besar orang. Dengan demikian, penggantian programmer pemeliharaan tidak begitu berdampak negatif pada kemampuan perusahaan untuk memelihara program C atau COBOL lama. Rancangan modular. Programmer pemeliharaan dapat mengganti modul program jauh lebih mudah daripada ia berurusan dengan keseluruhan program. 5. Modul yang dapat digunakan kembali. Modul biasa dari kode yang dapat digunakan kembali dapat diakses oleh semua aplikasi yang memerlukannya. 6. Dokumentasi standar. Diperlukan sistem, pemakai, perangkat lunak, dan dokumentasi operasi yang standar, sehingga semua informasi yang diperlukan untuk beroperasi dan pemeliharaan aplikasi khusus akan tersedia. 7. Kontrol sentral. Semua program, dokumentasi, dan database seharusnya diinstal dalam penyimpanan pusat dari sistem CASE, Computer Aided Software Engineering atau Computer Assisted Software Engineering. Kesimpulannya, keamanan sistem informasi tidak dilihat hanya dari kacamata timbulnya serangan dari virus, malware, spyware, dan masalah lain. Akan tetapi, dilihat dari berbagai segi sesuai dengan domain keamanan sistem itu sendiri. Sekian yang dapat kelompok kami berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.